Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Terakhir kita membahas tentang apa? Hukum sebab akibat. Kita itu meyakini keberadaan pencipta karena didasarkan pada logika bahwa segala sesuatu yang tadinya nggak ada, kemudian ada, itu pasti ada sebabnya. Atau setiap akibat butuh kepada sebab. Itulah yang dikenal dengan hukum sebab akibat. Atau dalam bahasa ilmiahnya hukum kausalitas. Hukum kausalitas. Kausalitas itu artinya hukum sebab akibat. Lebih masuk akal mengatakan alam ini ada yang menciptakan ketimbang menafikan keberadaan pencipta. Karena kalau kita menafikan keberadaan pencipta itu sama aja dengan kita bilang meja ini dibuat oleh dirinya sendiri, baju ini dijahit oleh dirinya sendiri, buku ini ditulis oleh dirinya sendiri. Mungkin atau mustahil? Mustahil ada sesuatu menjadi sebab bagi dirinya sendiri. Paham Mudor? Mustahil ada sesuatu nih menjadi sebab bagi spidol. Sebabnya apa? Ya spidol juga gitu loh. Mungkin itu? Nggak mungkin. Berarti alam ini sebabnya pastilah bukan alam juga. Pasti bukan alam, paham nggak? Pasti dia sesuatu yang berbeda dengan alam. Yang berbeda dengan alam ini apa gitu loh. Ya udah tinggal kita bahas saja. Kira-kira dia seperti apa sifat-sifatnya. Disitulah penting peranan logika sekaligus wahyu. Untuk menentukan siapa sebab utama, seperti apa sifat-sifatnya itu semua memerlukan adanya penalaran menggunakan logika dan sekaligus wahyu. Kenapa harus dari wahyu? Jawabannya apa? Kemana sudah diajarin? Kenapa harus dari wahyu? Kenapa Hermus? Harus dari wahyu? Hah? Kenapa? Kalau mau menjelaskan sebab utama ini harus merujuk pada wahyu dan logika sekaligus. Kenapa? Kenapa Jain? Butuh pada wahyu karena yang lebih mengetahui Tuhan ya Tuhan. Bagus. Yang lebih tahu tentang pencipta ini ya dia sendiri kan? Otomatis kita harus nyari informasi. Ada nggak wahyu yang berasal dari pencipta ini? Gitu loh. Dalam agama Islam ada, yaitu Al-Quran. Yaitu kalau kita mau bicara sifat-sifat sebab utama atau Tuhan ini, kan sebab utama ini sama dengan Tuhan. Yang disebut Allah dalam agama kita, dalam agama lain mungkin Yahweh. Dalam agama ya penamaan-penamaan dalam bahasa lain mungkin berbeda. Dalam agama kita Allah. Kalau pengen tahu sifat-sifat Allah seperti apa, ya harus merujuk pada penjelasan yang berasal dari Allah. Penjelasan yang dari Allah ini namanya wahyu. Tapi wahyu sendiri nggak bisa berdiri sendiri. Untuk memahaminya kita harus menggunakan logika. Dari sini nanti lahirlah bahasan dalil-dalil. Ada dalil kalau yang berasal dari wahyu, dari teks suci namanya dalil nakli. Tapi kalau dari logika namanya dalil akli atau argumen rasional. Argumen rasional. Kita kemarin bahas juga pengelompokan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada sifat nafsiyah, ada sifat, masih ingat kenapa namanya sifat nafsiyah? Karena dia menunjuk pada diri, tidak memberikan makna tambahan. Kalau sifat salbiyah adalah sifat yang isinya menafikan segala hal yang tidak pantas bagi Allah. Kalau sifat ma'ani, sifat yang berupa makna. Dia memberikan tambahan.
Tambahan makna maksudnya. Allah ada dengan Allah berkehendak, sama atau beda itu? Ya beda. Kalau Allah ada, kalau ditanya apa adanya Allah itu, ya Allah itu sendiri. Tapi kalau dikatakan kehendak, kehendak itu Allah atau bukan Allah? Udah saya ajarin kan kemarin? Kehendak itu Allah atau bukan Allah? Sifat kehendak itu Allah atau bukan Allah? Masuk sini Nok. Sifat kehendak itu Allah atau bukan Allah? Dibilang dia adalah Allah nih. Allah ya berkehendak. Nah, kehendak ini Allah atau bukan Allah? Kehendak itu Allah atau bukan Allah? Kehendak itu dibilang dia adalah Allah bukan. Dibilang selain Allah juga bukan. Itu apa? Dia sifat atau salah satu sifat yang dimiliki oleh, jadi salah kalau dibilang sifat kehendak adalah Allah, salah itu. Juga salah kalau dibilang sifat kehendak adalah sesuatu selain Allah, salah atau benar? Karena sesuatu ini dikatakan selain kalau dia terpisah. Ermus selain muhdor, benar gak itu? Saya ulangi, sesuatu itu dikatakan selain kalau dia terpisah. Sesuatu dikatakan selain kalau terpisah. Saya mau nanya, sifat Allah terpisah nggak dari Allah? Nggak terpisah. Berarti sifat kehendak ini bisa nggak dibilang selain Allah? Nggak, kenapa? Bagus, karena tidak tapi bisa nggak dia dibilang bahwa dia adalah Allah? Nggak juga. Terus apa yang benar? Dia adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh. Soalnya begini, kalau kamu bilang sifat Allah adalah Allah, berarti Allah jadi banyak dong. Iya nggak? Minimal ada 7 kan? Karena ada sifat ma'ani, ada qudrah, irodah, ilmu, hayat, sama, dan seterusnya. Paham nggak? Sifat Allah itu bukan Allah, tapi dia adalah sesuatu yang dimiliki oleh Allah. Sama halnya contoh kayak kemarin kalau saya bilang, Rijal itu ganteng. Ganteng itu Rijal atau bukan? Enggak. Ganteng Rijal atau bukan? Dibilang ganteng adalah Rijal. Benar nggak itu? Ganteng sama dengan Rijal. Benar nggak itu ungkapannya? Salah. Ya kan? Ganteng itu selain Rijal. Benar nggak? Hah? Kenapa? Enggak, kenapa? Karena melekat, bagus. Dia tidak terpisah. Itu apa ganteng itu? Sifat yang dimiliki oleh Rijal, ya kan? Ini contoh-contoh begini hanya untuk memudahkan pemahaman aja. Bukan berarti menyamakan Gusti Allah dengan makhluk. Paham ya? Udah selesai itu. Nanti rinciannya nanti. Sifat ma'nawiyah, adapun sifat ma'nawiyah itu sifatnya penegasan. Penegasan dari sifat ma'ani. Oke. Halaman 13 ya. Sekarang kita akan bahas sifat wujud. Sifat wujud. Saya nggak akan ngartiin huruf per huruf karena udah diartiin di video lengkap. Yang video itu tuh, yang di Jerman itu. Penghapusnya mana ini? Mus. Hapus Mus. Kamu bagian menghapus ya. Oke, sekarang kita akan membahas ini nih. Tema tentang dalil. Keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil rasional ya. Dalil ini bahasa lainnya apa? Argumen rasional tentang keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah asas dari akidah Islam. Bagaimana caranya kita membuktikan bahwa Allah itu benar-benar ada. Bagaimana kalau sekarang ada orang bilang, oh Allah itu mah ciptaan orang beragama aja. Ciptaan akal-akalan orang beragama aja. Sebenarnya nggak ada yang namanya Allah itu. Cuman orang beragama tuh yang mereka-reka gambaran tentang Allah. Allah begini, Allah begitu. Sebenarnya Allahnya sendiri nggak ada. Gimana jawabnya?
Kalau ada orang bilang, jadi kepercayaan tentang Allah itu yaitu hasil ide manusia aja. Karena ada orang meyakini begitu. Oh percaya Allah, percaya. Ya mungkin kepercayaan tentang Allah itu emang itu hasil dari olah pikir manusia aja. Manusia merenung, berimajinasi, dimunculkanlah ide tentang Allah gitu loh yang seperti ini. Berarti kalau gitu Allah ciptaan manusia dong. Gimana cara jawabnya? Nggak jawab. Kan main otak, ngaji main otak sekarang. Karena segala sesuatu yang harus dilihat itu nggak ada. Hah? Nah kalau ada orang bilang, kepercayaan tentang Tuhan itu hanyalah buatan akal manusia aja gitu loh. Misalnya ada orang bilang Tuhan tuh nggak ada, itu mah ciptaan orang beragama aja. Itu mah hasil ide kreatif akal manusia aja gitu. Gimana jawab? Bisa jawab nggak Nok? Bisa jawab nggak Indah kamu? Karena ada wujud penciptaan. Jadi Tuhan itu disebut ada karena ada ciptaan. Bagus. Salah satu jawaban. Tuhan itu disebut ada karena kita melihat dampaknya alam semesta ini. Jadi logika sehat kita bertanya-tanya, alam semesta ini kan tadinya nggak ada tuh, terus sekarang ada. Ya sebabnya apa gitu loh. Nah yang menjadi sebab alam ini udah pasti bukan ciptaan manusia kan? Bukan ciptaan atau rekaan akal manusia kan? Kan dia yang menjadi sebab utama gitu loh, paham nggak? Dia sebab utama keberadaan alam. Itu satu jawaban. Tapi ada jawaban lain. Bagaimana? Bagaimana Jahil? Ada orang bilang, itu ide tentang Tuhan itu ya hasil lamunan, hasil imajinasi manusia aja. Gimana? Bisa kita buktikan dengan keberadaan alam semesta. Alam semesta ini ada dari ketiadaan. Nah itu sama kayak tadi. Sama itu jawabannya. Mana jawaban lain? Jadi begini, ya. Saya makan sambal. Sambal ini dicicipi sama 3 orang. Saya, si Jahid, sama Rijal. Sambal nih. Si Jahid makan sambal, saya, Rijal makan sambal yang sama. Masing-masing dari saya bertiga ini disuruh meminta penjelasan, disuruh memberikan penjelasan. Sambal yang kamu cicipi itu gimana gambarannya? Saya ngasih penjelasan, oh menurut saya sambal ini begini. Si Jahid karena dia habis sakit meriang, dia punya penjelasan beda lagi. Ya kan? Penjelasan beda lagi. Si Rijal karena habis makan 3 piring, dia makan sambal, beda lagi penjelasan dia. Iya nggak? Penjelasan saya, penjelasan dia beda-beda kan? Iya nggak? Beda-beda. Tapi sambalnya satu atau banyak? Bagus. Berarti banyaknya penjelasan tentang sesuatu. Lihat, banyaknya penjelasan tentang sesuatu tidak berarti bahwa sesuatu itu banyak. Ya kan? Ada orang-orang yang tidak beragama bilang Tuhan itu ciptaan akal manusia orang beragama aja. Kenapa? Karena buktinya kata mereka Tuhannya orang Kristen beda dengan Tuhannya orang Islam. Tuhannya orang Islam beda dengan Tuhannya orang Hindu. Tuhannya orang Hindu beda dengan Tuhannya orang apa misalnya? Konghucu gitu. Tuhannya orang Islam macam-macam. Kan sepanjang sejarah manusia itu ngasih penjelasan banyak tentang Tuhan. Ada yang bilang Tuhan begini, ada yang bilang Tuhan begitu, ada yang bilang Tuhan begitu. Berarti kalau begitu Tuhan itu hasil ciptaan akal manusia dong. Dengan alasan apa katanya? Penjelasan tentang Tuhan itu banyak. Gimana cara jawabnya? Ingat sambal tadi tuh. Kita punya banyak penjelasan tentang sambal.
Tapi itu mempengaruhi kesatuan sambal apa enggak? Sambalnya tetap satu kan? Jadi maksud saya yang menciptakan alam itu dari dulu satu gitu loh. Cuma orang, manusia sepanjang sejarah menjelaskannya beda-beda, paham nggak? Terus kalau misalnya orang menjelaskannya beda-beda, apakah itu artinya penciptanya juga jadi banyak? Enggak kan? Penciptanya tetap satu. Yang banyak itu adalah penjelasan tentang Tuhan. Bukan wujud Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang Tuhan itu hasil ciptaan akal manusia, mungkin yang dia maksud adalah penjelasan tentang Tuhan, bukan wujud Tuhan ya. Wujud Tuhan atau pencipta itu bukan ciptaan akal manusia, dia ada. Kenapa kita katakan dia ada? Karena ada ciptaannya. Udah saya bahas kemarin ya, mengatakan gimana kemarin saya bilang sesuatu dikatakan ada kalau apa? Sesuatu itu dikatakan ada kalau apa? Iya, sesuatu itu dikatakan ada kalau dia bisa melahirkan dampak. Ya kan? Dan untuk mengatakan sesuatu ada, itu kita harus membuktikan. Kalau sesuatu ini terlihat, ya udah dibuktiin di alam luar. Tapi kalau sesuatu ini tidak terlihat, dibuktikan dengan logika, dengan akal. Paham nggak? Itu penting menjawab pikiran sebagian orang yang bilang, Tuhan itu ciptaan akal manusia aja. Buktinya apa? Itu orang beragama beda-beda tuh Tuhannya. Jadi mereka menyimpulkan Tuhan itu ciptaan akal manusia dengan alasan penjelasan orang beragama yang berbeda-beda. Kita katakan penjelasan tentang sesuatu itu bukan sesuatu itu sendiri. Penjelasan tentang sambal itu sambal atau bukan? Otaknya oleng. Penjelasan tentang sambal atau bukan? Ada yang bilang penjelasan tentang sambal, Nok. Penjelasan tentang sambal itu sambal atau bukan? Nggak bingung, mereka bingung. Saya sama Jair sama Rejal kasih penjelasan tentang sambal. Itu penjelasan tentang sambal itu sambal atau bukan? Ya bukan lah. Berarti penjelasan tentang Tuhan atau bukan? Bukan. Yang banyak itu, yang dicipta-cipta sama akal manusia itu penjelasan tentang Tuhan. Itu pun nggak semuanya. Ada penjelasan tentang Tuhan yang bukan hasil ciptaan akal manusia. Tapi dari mana? Dari wahyu yang datang melalui nabi. Ada juga penjelasan-penjelasan tentang Tuhan, yaitu ciptaan akal manusia aja. Dibuat-buat gitu loh. Paham nggak? Jadi kalau ada orang bilang Tuhan banyak, yang dia maksud itu bukan Tuhan. Tapi penjelasan tentang Tuhan. Emang penjelasan Tuhan banyak? Penjelasan tentang Tuhan itu banyak, tapi Tuhannya, wujud Tuhannya tetap satu. Dan wujud yang satu ini bukan ciptaan akal manusia. Yang suka dibilang itu ciptaan akal manusia itu ya bukan wujud Tuhannya, tapi apa? Penjelasan tentang Tuhan. Dan penjelasan tentang Tuhan atau bukan? Bukan. Penjelasan tentang Tuhan itu satu hal, Tuhan itu hal yang lain lagi. Paham nggak? Jadi yang kalau orang bilang Tuhan itu ciptaan akal manusia, apa buktinya? Boleh jadi yang dia maksud Tuhan ciptaan akal manusia itu maksudnya penjelasan tentang Tuhan. Itu pun sekali lagi tidak semuanya penjelasan tentang Tuhan itu ciptaan akal manusia. Ada penjelasan tentang Tuhan yang berasal dari wahyu seperti yang diterima oleh nabi. Nah itu penting. Jadi Tuhan itu ciptaan akal manusia atau bukan? Tuhan ciptaan akal manusia atau bukan? Bukan. Wujud Tuhan itu bukan ciptaan akal manusia. Karena dialah justru yang menjadi pencipta atau sebab utama di balik keberadaan alam semesta. Yang dikatakan ciptaan akal manusia itu penjelasan tentang Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Itu pun sekali lagi tidak semuanya. Ada penjelasan orang-orang terdahulu tentang Tuhan. Tuhan begini, Tuhan begitu. Itu ciptaan dia, penjelasan ciptaan dia. Karena itu nggak bisa dijadikan sandaran gitu loh.
Adapun penjelasan tentang Tuhan yang berasal dari kitab suci dan kitab sucinya benar seperti Al-Quran, maka nggak bisa nggak bisa dibilang sebagai ciptaan akal manusia. Itu penjelasan justru berasal dari Tuhan itu sendiri. Kita menyebutnya dengan wahyu. Paham nggak? Dan penjelasan tentang Tuhan bukanlah Tuhan itu sendiri. Puyeng-puyeng udahlah. Selesai ya. Nah sekarang kita akan bicara ini. So sekarang kamu bilang Tuhan itu bukan ciptaan akal manusia. Terus gimana cara ngebuktiinnya? Kalau dia bukan ciptaan akal manusia. Ada banyak jawaban, tapi ada dua jawaban paling mendasar dan paling mudah untuk dipahami. Untuk sampai pada kesimpulan bahwa Allah itu ada atau alam ini ada yang menciptakan, ada dua argumen atau dua dalil. Yang pertama itu kita kenal dengan argumen kosmologis. Dalam bahasa Arab ini dikenal dengan istilah dalilul hudus. Dalilul hudus. Ini bahasa mahasiswa nih. Bahasa kamunya, bahasa santrinya, dalil kebaruan. Dalil kebaruan. Apa intinya dalil ini ingin bilang apa? Dalil ini bilang alam ada dari ketiadaan. Segala sesuatu yang ada di ketiadaan ada yang mengadakan. Kesimpulannya alam ada yang mengadakan. Masuk akal nggak tuh? Nih, alam ada dari ketiadaan. Maksudnya apa? Maksudnya ada dari ketiadaan itu apa? Tadinya nggak ada, kemudian ada. Ini buku ini tadinya nggak ada. Tadinya nggak ada buku ini. Terus dia ada. Menurut akal sehat ini pasti ada yang bikin nggak? Ya pasti ada yang bikin lah. Semua karpet ini, tembok, semuanya. Kalau tadinya nggak ada kemudian ada, pasti ada yang Berarti kesimpulan akhirnya alam juga pasti ada yang mengadakan. Pasti ada yang mengadakan. Yang mengadakan ini siapa gitu loh. Ya udah tinggal kita diskusi aja. Sifat-sifatnya seperti apa. Tinggal kita gunakan logika. Kira-kira kalau dia mengadakan alam lemah atau berkuasa? Kalau lemah gimana ceritanya dia bisa menciptakan alam ya kan? Kira-kira dia punya kehendak atau enggak? Kalau dia enggak punya kehendak, gimana dia nyiptain alam? Kira-kira dia punya pengetahuan apa enggak? Kalau dia enggak punya pengetahuan, gimana dia ngatur alam semesta? Berarti dia pasti berkuasa, pasti berkehendak, pasti punya pengetahuan. Kira-kira dia punya awal atau enggak? Itu terus saja diskusi. Itulah pada akhirnya kita akan sampai pada kesimpulan itu namanya Tuhan gitu loh. Yang berbeda dengan alam itu namanya Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ini disebut dengan dalil kebaruan? Karena dalil ini didasarkan pada kebaruan alam. Paham nggak maksudnya baru? Paham nggak baru? Baru itu artinya apa? Nah, kamu bilang sesuatu baru itu artinya apa coba? Dalam percakapan sehari-hari nih. Baru nih. Baru itu maksudnya apa coba? Tadinya nggak ada. Kemudian ada gitu kan? Iya nggak? Kita bilang baru. Jadi kalau dibilang alam ini baru, baru itu dalam arti apa? Tadinya alam ini nggak ada. Kemudian dia ada. Nah makanya dalil ini disebut dengan dalilul hudus. Dalil kebaruan karena didasarkan pada prinsip kebaruan alam. Jadi karena melihat alam ini baru, akal kita tuh langsung loncat mencari gitu loh. Mencari terus sebabnya apa nih? Karena dia baru kan. Coba ini spidol kan tadinya nggak ada. Kemudian ada, pasti menurut akal sehat ini spidol pasti ada yang bikin. Terlepas siapa yang bikin loh ya. Kamu pernah ketemu sama yang spidol ini nggak? Yang bikin spidol ini. Tapi akal kita yakin nggak? Yakin. Dari mana kita bisa yakin? Apa yang buat kita yakin bahwa spidol itu ada yang buat? Karena dia ada dari ketiadaan gitu loh.
Apa pertanyaannya sama? Apa yang membuat kamu yakin bahwa alam ini ada yang buat? Ya karena dia ada dari ketiadaan. Sesuatu yang ada dari ketiadaan itu dalam bahasa Arab namanya hadis. Hadisun. Apa artinya hadis? Baru dalam arti apa? Ada dari ketiadaan. Segala sesuatu yang ada dari ketiadaan pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itulah Tuhan gitu. Jelas nggak? Ini namanya, kenapa kalau dalam bahasa ilmiahnya disebut dengan argumen kosmologis. Dari kata kosmos, kosmos yang buat rice cooker itu loh. Rice cooker. Diyayain aja. Rice cooker. Iya, mau diayahin aja rice cooker. Merek Kosmos. Kosmos Ultraman. Emang ngalamin yang? Film Ultraman emang ngalamin? Hah? Saya juga ngalamin dulu Ultraman ya dari Ultraman 1 saya mah. Dari Ultraman 1. Oh ngalamin Ultraman nggak? Ultraman, terus Power Ranger kan. Dari mulai zaman si Tommy itu Power Ranger ini yang dia jadi macan. Power Ranger macan. Ada yang Star Ranger. Saya tahu nggak yang jadi naga, yang jadi jerapah, yang jadi merak, yang ada perempuan yang warna pink tuh yang 5 tuh Star Ranger. Berubahnya aja saya hafal. Yang gimana tuh yang gitu loh. Itu yang Star Ranger. Gimana sih lagunya tuh lupa deh dulu. Berubah apa gitu. Tenaga dalam. Iya yang dia jadi naga itu. Ada lagi ini apa namanya? Apa sih selain Ultraman? Dragon Ball. Dragon Ball. Nonton nggak kamu Dragon Ball? Dragon Ball. Jadi kalau hari Minggu itu paginya Dragon Ball. Jam 11-nya Wiro Sableng. Jam 10 Ultraman. Saya ngalamin tuh. Ultraman tuh ya sekitar jam situan. Kalau nggak sore dia. Sama Sun Gokong. Ngalamin nggak? Saya hatam Sun Gokong. Sampai dia dapat kitab suci itu. Yang ketemu Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin. Sun Gokong, Cupat Kai, Ton Sancong, sama Wuneng. Cupat Kai itu yang ini. Yang yang belalai itu. Si Wuneng. Sun Gokong, Wuneng, Cupat Kai, sama apa lagi? Tong Sancong, ya kan? Yang si Sun Gokong kan murid bandel kan? Murid bandel tapi melindungi gurunya gitu. Sampai dapat kitab suci. Perjalanan ke timur, ke barat. Yang dia tarung sama Keratung Pei. Tahu nggak Keratung Pei? Yang pada akhirnya Keratung Pei itu tumpas dengan tongkatnya si Gokong. Dia udah berkali-kali nggak bisa dilawan, tahu-tahu dari bawah tanah, tusuk dari bawah tanah kakinya. Tahu kan? Kok jadi ke situ sih Sun Gokong? Kosmos, gara-gara kosmos. Kosmos jangan diyayahin aja, kosmos. Bukan, ini beda lagi, kosmos ini beda lagi. Kosmos itu artinya alam gitu loh. Jadi ini disebut dengan argumen kosmologis, bukan karena masalah kosmos. Tapi ngomong-ngomong, kosmos rice cooker juga pasti ada yang buat kan? Bener nggak? Nggak masuk akal nggak kalau kosmos rice cooker merek Kosmos itu dia menyusun dirinya sendiri? Gitu. Kan nggak mungkin. Atau kosmos itu menyebabkan dirinya sendiri? Nggak masuk akal. Pasti ada yang buat. Dan yang buat itu bukan kosmos. Nggak, tapi ini maksudnya kosmologis itu maksudnya terambil dari kata kosmos yang artinya adalah alam. Argumen atau dalil ini disebut dengan argumen kosmologis karena didasarkan pada apa? Kebaruan alam. Paham nggak? Yang paling kuat dan nggak akan bisa dibantah itu yang nomor 2 ini nih. Karena ini papan tulisnya sempit ya, kita hapus, tulis.
Mak Lampir. Hatam nggak Mak Lampir? Mak Lampir. Saya ngeliat Mak Lampir itu dari pertama dia bangkit dari peti kuburannya itu. Peti kuburan kan gara-gara ada darah orang saling bertengkar, darahnya menetes, bangkit dia kan. Si yang pahlawan itu yang bisa ngalahin itu yang Peci Amatur Rasuli. Peci Amatur Rasuli, si siapa tuh namanya yang laki-laki itu? Sembara. Si Sembara itu. Malam itu paling takut sama itu Peci Amatur Rasuli, pemberian kiai siapa gitu namanya. Itu hatam saya. 35 episode berapa ya? Lebih. Malam itu lebih. Saya hafal di Kairo itu. Hatam. Di Kairo saya menghatamkan Malampir dari awal sampai akhir. Waktu musim panas. Teman saya ngatamin One Piece 700 episode. One Piece 700 episode. Jadi ya, pagi bangun pagi nih. Sholat subuh kan. Habis selesai sholat subuh, langsung buka laptop sampai zuhur. Zuhur dia makan tuh. Saya hafal dari itu. Zuhur dia makan tuh. Pergi ke kamar mandi, balik lagi. Sholat, mungkin habis itu tonton lagi One Piece. Sampai asar. Pokoknya dia kayaknya berarti cuma sholat dan makan doang. 700 episode hanya hitungan beberapa hari. One Piece. 700 episode. Dia punya akun Facebook. Akun Facebooknya apa coba? Ulama terkaya di dunia. Nama akun Facebooknya ulama terkaya di dunia. Mau jadi ulama terkaya di dunia. Nama akun Facebooknya. Dulu teman saya tuh. Nggak tahu, nggak ada kabar lagi sekarang. Ulama terkaya di dunia. Ya, begitulah kira-kira kenangan masa lalu ya. Malampir, saya hatam Malampir berapa episode? 100 episode kalau nggak salah. Sama Sun Gokong udah hafal, udah hatam udah lama. Wiro Sableng termasuk. Ya masih mending nonton begituan ya daripada Dracin kan. Dracin drakor nggak jelas begitu. Banyak pelajarannya loh Malampir itu, pelajaran religinya. Wiro Sableng juga. Saya jurus-jurusnya Wiro Sableng masih hafal sampai sekarang. Pukulan matahari. Tahu nggak? Itu andalan pamungkasnya si Wiro Sableng, pukulan matahari, sama kapak geni 212. Kamu nggak tahu itu? Nggak ngalami Wiro Sableng? Bagus itu. Terus jurus kunyuk melempar buah. Jurus-jurusnya apa lah saya. Soalnya saya waktu kecil dipraktekin. Kalau berantem sama temen tuh. Jurus kunyuk melempar buah. Dan gerakan-gerakan itu dihafal gitu loh. Jurus kunyuk melempar buah. Terus ada lagi tuh apa gitu dulu kalau main sama temen tuh pakai jurus-jurusan. Terus dijual di warung-warung. Si kapak geni. Tahu nggak? Pernah lihat nggak? Nggak, kapak geni apa namanya? Kapak naga geni 212 itu dijual di warung-warung. Pakai plastik tapi. Pakai plastik, dijual di warung-warung pakai plastik. Terus tahu kan? Kapak ini. Kapaknya Wiro Sableng. Kapaknya Wiro Sableng itu bisa mengeluarkan cahaya masalahnya. Dia bisa membakar pohon. Nggak, waktu kecil berantem sama temen, pengen ngebakar temen pakai napak genit. Aduh, astagfirullahaladzim. Kapan naga geni 212, cari di YouTube ya, seru itu film itu. Kapak naga geni,
beli di warung. Bayangan. Beli. Aduh. Aduh. Kamu nggak pernah tahu, Nok? Wiro Sableng nggak tahu. Aduh. Batman mah udah ke Eropa-Eropaan itu mah. Kalau Wiro Sableng produk lokal. Si Ken itu kan pakai udeng-udeng itu yang putih itu. Lah carilah di YouTube lah, udah nggak bakal beres itu kalau ngomongin itu tuh. Nah, yang kedua itu dalil kemungkinan. Dalam bahasa Arabnya dalilul imkan. Dalilul imkan atau dalil kemungkinan. Kalau bahasa mahasiswanya argumen kontingensi. Argumen kontingensi. Dari kata berbahasa Inggris contingent. Contingent. Contingent itu artinya mungkin gitu loh. Itulah pentingnya kita membahas hukum akal di awal itu. Hukum akal yang pernah kita bahas apa, Tur? Wajib, mungkin, mustahil. Udah nggak akan ada yang keempat. 3 itu aja. Ima wajib, mungkin atau Wiro Sableng menghancurkan pohon. Itu mungkin atau mustahil? Ya mungkin lah. Mungkin aja. Si Wiro Sableng itu kalau udah mentok punya guru kan namanya Sinto Gendeng. Itu pemberian Sinto Gendeng si Kapak Naga Geni 212 itu. Dia disuruh berkelana, inti dari perkelanaan dia itu apa? Menumpas orang-orang jahat. Bagus kan? Misinya itu menumpas orang-orang jahat gitu loh. Dia pergi dari satu daerah ke daerah, ke kota, dari hutan ke hutan, menumpas orang-orang jahat. Nah, si Sinto Gendeng memberikan 2 jurus tuh. Pertama, pukulan matahari, ya kan? Satu lagi Kapak Naga Geni 212. Mungkin. Kenapa bisa dinamai begitu? Karena susunan dari dalil ini begini, bunyinya begini. Alam itu bisa ada, bisa tiada. Atau dibahasakan gampang, alam itu mungkin. Segala sesuatu yang mungkin, kalau kita bikin dalil begini, itu namanya premis. Namanya premis. Premis itu artinya landasan gitu loh. Landasan. Premis pertama. Premis minor namanya. Dalam ilmu mantek begitu. Nah, kalau belajar mantek tuh ketemu namanya premis minor, premis mayor. Segala sesuatu yang mungkin itu pasti ada sebab di balik keberadaannya. Benar gak? Segala sesuatu yang mungkin pasti ada sebab di balik keberadaannya. Buku ini bisa jadi ada, bisa jadi gak ada. Dan ketika dia ada, pasti ada sebabnya. Hukum akal itu. Segala sesuatu yang mungkin pasti ada sebab di balik keberadaannya. Berarti kalau begitu kesimpulannya apa? Alam itu ada sebab di balik keberadaannya. Gitu dong kesimpulannya. Kan premisnya begini. Premis itu maksudnya landasannya, pijakannya. Alam itu mungkin. Mungkin artinya apa? Bisa jadi ada, bisa jadi nggak ada. Segala sesuatu yang mungkin pasti ada sebab di balik keberadaannya. Kesimpulannya berarti alam itu pasti ada sebab di balik keberadaannya. Atau bisa juga kita susun begini. Sesuatu yang ada itu ima dia ada karena dirinya sendiri atau ada karena sesuatu yang lain. Kamu ada karena apa, Mus? Karena adanya orang tua. Bangunan ini ada karena adanya siapa? Karena ada yang buat. Semua hal yang ada di alam semesta ini
ada dengan adanya sesuatu yang lain. Adanya sesuatu yang di alam semesta ini, dia bisa ada karena adanya sesuatu yang lain. Ya enggak? Coba ada enggak? Ada enggak? Ada enggak yang tidak termasuk itu? Diri kita, benda, semuanya. Itu dia bisa ada karena adanya sesuatu yang lain. Sesuatu yang ada karena adanya sesuatu yang lain, itu kita sebut sebagai wujud yang mungkin. Mungkin. Sesuatu yang mungkin itu maksudnya apa? Dia ada dan keberadaannya itu bergantung kepada yang lain. Sesuatu yang ada itu ima dia ada karena dirinya sendiri atau dia ada karena sesuatu yang lain. Ya kan? Betul nggak? Nah sekarang kita ambil yang satu pilihan tadi. Sesuatu yang ada karena adanya sesuatu yang lain. Sekarang kita katakan misalnya A. A ini kita sebut sebagai sesuatu yang mungkin. Dalam arti dia bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Katakanlah alam semesta ini. Alam semesta, A ini alam semesta. Oke. Dia sekarang ada. Dan akal kita menuntut adanya sebab di balik keberadaannya. Sebabnya si A ini mungkin atau wajib? Kalau misalnya kita katakan yang menjadi sebab dari A ini mungkin, misalnya kita katakan B. Ingat ya, pokoknya sesuatu yang berwujud itu cuma dua kemungkinan aja. Ima dia berwujud karena dirinya sendiri atau berwujud karena sesuatu yang lain. Saya ulangi, sesuatu yang berwujud itu hanya ada dua kemungkinan. Ima dia berwujud karena dirinya sendiri atau berwujud karena sesuatu yang lain. Kita dan semua benda ini berwujud karena sesuatu yang kita sekarang bayangkan silsilah A. A ini dia sesuatu yang mungkin. Karena dia sesuatu yang mungkin dan dia ada, pasti ada sebab. Sebabnya adalah B. Nah B ini kira-kira mungkin atau wajib? Kalau kita katakan mungkin, dia butuh kepada sebab lagi, ya kan? Dia butuh kepada sebab lagi, yaitu si C. Si C ini mungkin atau wajib? Kalau dia masih disebut mungkin, pasti dia butuh kepada sebab lagi, ya nggak? Ya si D. D ini pokoknya terus saja ujung-ujungnya begitu. Selama sebab ini adalah sesuatu yang mungkin, pasti dia bergantung kepada yang lain. Sementara menurut akal sehat kita, gak bisa ada silsilah sebab akibat tanpa ada akhir, tuh gak bisa. Bisa gak? Kan saya pernah ngasih permisalan dulu. Kalau misalnya sekarang saya bilang jangan masuk kecuali Mudor, jangan masuk kecuali setelah Ermus masuk. Ermus kamu jangan masuk kecuali setelah Fatur masuk. Fatur kamu jangan masuk kecuali setelah Rija. Rija jangan masuk kecuali setelah Jahid. Terus saja kayak gitu digantung-gantungin. Ini jangan masuk kecuali setelah ini jangan masuk. Ada yang masuk nggak? Nggak ada. Silsilah sebab akibat di alam semesta ini juga begitu. Kalau dia nggak berakhir, alam semesta ini ada atau nggak? Nggak mungkin ada. Berarti silsilah sebab akibat ini harus berakhir pada satu wujud yang berada dengan dirinya sendiri. Dalam arti tidak bergantung kepada yang, karena kalau dia bergantung kepada yang lain lagi, yang lain lagi bergantung kepada yang lain lagi, namanya itu tasalsul. Namanya tasalsul dan tasalsul itu mustahil. Dia mustahil karena kalau tasalsul terjadi, alam ini nggak bakal ada. Paham nggak? Kalau silsilah sebab akibat ini terus menerus begitu sampai tidak ada akhir, alam ini juga nggak bakal ada. Kita juga nggak bakal ada. Paham nggak? Nah sekarang kita ada, berarti silsilah sebab akibat ini ada akhirnya. Ada satu wujud yang dia tidak bergantung kepada yang lain, dia justru berada dengan dirinya sendiri. Itulah yang kita sebut dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang maksud dengan dalilul imkan, dalil kemungkinan. Kenapa disebut dalil imkan atau dalil kemungkinan? Karena dia mendasarkan kesimpulan Tuhan ada pada kemungkinan alam. Yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak
Alam bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kayak gini nih. Kemudian dia ada. Pasti ada sebabnya kan? Pasti ada sebab. Nah, sebab alam ini apa gitu loh. Dia bersifat mungkin atau wajib. Kalau dia dibilang mungkin, ya dia harus nuntut sebab lagi. Terus sebabnya si B ini dia mungkin atau wajib. Terus menerus begitu. Untuk mengakhiri silsilah sebab akibat itu, maka harus ada wujud yang wajib atau wajibul wujud. Wajibul wujud. Paham gak sekarang ada istilah wajibul? Ada wajibul wujud, ada mumkinul wujud. Ada wujud yang mungkin, ada wujud yang wujud mungkin itu maksudnya apa? Sesuatu yang ada karena sesuatu yang lain. Dia bergantung sama yang lain gitu loh. Seperti halnya apa? Alam semesta ini semuanya mungkin. Bulan, bintang, matahari. Mungkin ya kan? Sesuatu yang mungkin harus ada sebab. Sebabnya apa? Kalau dikatakan sebabnya mungkin juga, ya harus ada sebab lagi. Nah sebab ini mungkin atau wajib? Kalau dia mungkin juga harus ada sebabnya lagi. Kalau terus menerus tanpa adanya akhir itu mustahil. Menurut akal sehat kita mustahil itu. Oleh karena itu haruslah berakhir silsilah sebab akibat di alam semesta ini pada satu wujud yang tidak bergantung kepada yang lain. Dia ada dengan dirinya sendiri. Itulah yang kita sebut sebagai wajibul wujud. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak bisa ini, orang ngebantah ini gak bisa. Karena ini jelas. Saking jelasnya, kalau dirinciin jadi makin remang-remang, ya kan? Gitulah sesuatu tuh kalau udah jelas, tuh kemudian diperinci, itu biasanya semakin jadi gak jelas. Sampai karena orang, bisa gak ngejelasin seperti apa terangnya matahari? Bisa gak coba? Coba jelaskan satu lembar kepada saya, seperti apa terangnya matahari? Bisa gak? Bisa gak Budor kau? Bikin satu lembar artikel tentang bukti terangnya matahari. Bisa? Kenapa itu? Karena saking jelasnya. Semakin kamu perjelas di kertas itu, semakin orang puyeng gitu. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu? Kok begitu-begitu? Begitu. Udah intinya menurut logika paling sederhana, namanya ada sesuatu, tadinya nggak ada, kemudian ada, ya pasti ada sebabnya gitu loh. Paham nggak? Kita meyakini alam semesta ini ada yang buat, karena alam ini bersifat mungkin. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Ketika dia ada sebab, ketika dia ada, maka ada sebabnya. Sebab ini mungkin atau wajib, dua aja pilihannya, ya kan? Yang menjadi sebab alam ini mungkin atau wajib. Pilihannya cuma dua doang, gak ada pilihan ketiga. Ima dia itu mungkin atau wajib. Kalau dia mungkin, butuh kepada sebab lagi, paham gak? Kalau sebabnya bersifat mungkin, butuh kepada sebab lagi. Untuk mengakhiri silsilah sebab akibat yang tidak ada ujungnya, maka harus ada wujud yang tidak bergantung kepada yang lain. Itulah wajibul wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum saya baca kitabnya dari kemarin. Tapi kalau paham beginian, baca kitab mah gampang. Ngertiin mah gampang. ChatGPT juga bisa. Coba ada sama ceklek gitu. ChatGPT, tolong terjemahkan paragraf ini. Hitungan detik. Yang beginian, ChatGPT belum tentu bisa. Ngejelasin beginian kan. Ngaji, sekarang ngaji udah modern. Ngertiin kitab mah gampang. Tapi ntar kita artiin pelan-pelan. Udah saya artiin sebenarnya di episode penuh itu. Cuman episodenya terlalu panjang. Gitu aja dulu ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala asadi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrikal ghafilu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.